Jepang yang merupakan pengalaman pertama kali gue dan keluarga. Dengan amat sangat yakin di awal cerita ini udah bisa gue sampein kalau gue sangat menyukai Jepang. Di cerita dari Jepang kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian Tokyo, bagian Osaka, dan juga bagian Kyoto. Sekarang kita mulai yang pertama, cerita dari Jepang bagian Tokyo. Perjalanan dimulai dari Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dengan rencana penerbangan jam 6.20 pagi. Kurang lebih 7,5 jam perjalanan, kita sampai di Bandara Udara Narita, Tokyo. Setelah mendarat, nggak lupa juga kita beli kartu imaninya Jepang yang namanya Welcome Suica. Karena kebetulan lagi adanya ini. Nah, jadi di sana tuh juga macam-macam kartu imaninya. Tergantung juga di mana kita mendarat, di mana kita belinya, dan yang lagi tersedia pada saat itu tuh apa. Khusus untuk yang Welcome Suica ini, dia itu nggak bisa di-refund. Nah, dia juga ada masa expirednya beberapa hari dari setelah kita pembelian pertama itu. Jadi emang Welcome Suica ini dibuat khusus untuk turis. Dan karena si Welcome Suica ini nggak bisa di-refund, kita harus ngepasin banget dan nyocokin banget juga seberapa banyak yang kita top up dan seberapa banyak yang akan kita pakai. Jadi usahain seminimal mungkin sisa yang ada di kartu ini. Bandara Udara Narita ini tuh nggak berada di pusat kotanya Tokyo, jadi butuh waktu sekitar 1,5 jam dengan kereta Narita Express untuk kita bisa sampai ke pusat kota Tokyo, Tokyo Station. Tokyo itu kan kota yang cukup gede ya, jadi ada beberapa daerah yang gue dan keluarga akhirnya explore. Kita mulai dari Ginza. Kalau yang gue pahami, Ginza itu ada di bagian pusatnya kota Tokyo. Karena di situ ada stasiun utamanya Tokyo, yaitu si Tokyo Station itu tadi. Bisa dibilang daerah yang paling rapi sih menurut gue. Banyak perkantoran besar di sini. Buat belanja-belanja juga, merek-merek besar juga banyak nempatin flagship store-nya mereka di area Ginza ini. Dan yang buat gue lumayan kerasa perbedaannya, untuk si Ginza ini lumayan cepet sepi tuh malamnya. Kayak jam 8 toko-toko udah banyak yang tutup. Jadi jam 9-an udah berasa banget sepi malam-malam gitu loh. Selanjutnya bergeser ke Asakusa. Dia itu ada di sebelah kanannya dari Ginza. Nah, salah satu tourist attraction yang paling terkenal di daerah situ adalah Sensoji Temple. Gak jauh dari situ kita melipir ke daerah Ueno. Di sini banyak juga toko-toko mulai dari fashion, sports, dan lain-lain. Tapi yang cukup gue highlight di sini adalah toko-toko denim dan thrift gitu. Yang entah kenapa berasa banget nih culture-nya.
Terus kita sempat juga ke daerah Akihabara. Cuman karena udah agak malam di daerah itu, jadi gue gak banyak rekam. Jadi intinya buat para pencinta anime dan elektronik, itu wajib banget ke daerah situ. Karena itu pusatnya. Dan kebetulan juga malam pas gue sampai di Akihabara itu, lagi cukup banyak tuh cosplayer yang berkeliaran di pinggir jalan situ. Dan kebanyakan wanita. Terus juga pada bagi-bagiin flyer gitu. Gue gak ngerti apa sih. Tapi begitu gue perhatiin banyak juga mas-mas yang nyamperin. Terus kayak ngomongin periode waktu gitu. Jadi gue kayak, ya udah deh kayak gak usah banyak-banyak rekam ya. Berlanjut kita berikutnya Shibuya. Jadi daerah Shibuya ini juga cukup besar nih. Nah, ada masjid besar juga di daerah sini, yaitu Tokyo Chamii. Tulisannya gitu sih. Katanya sih ini juga tempatnya Syahrini nikah. Jalanan kecil dikelilingin toko-toko berbagai macam merek fashion, ditambah udara dingin dan langit cerah khas Jepang. Ini sempurna sih. Gak lupa juga berkunjung ke si anjing Hachiko. Gang yang cukup fenomenal di Shibuya yaitu Harajuku Street. Kalau ini Shinjuku, entah mengapa gue ngerasa kalau di Shinjuku tuh lebih kayak melting potnya Tokyo. Berbagai macam tipe orang tuh ngelebur semuanya di sini. Katanya sih di Shinjuku ini banyak tempat-tempat hiburan malamnya ya. Tapi nggak cuma itu. Kalau buat kalian sport enthusiast nih, yang lagi nyari peralatan ataupun perlengkapan olahraga, itu wajib banget ke Shinjuku karena ada 2 toko besar yang gue temuin yang nyajiin diskon yang berlimpah, super lengkap dan besar banget tokonya. Alpen Tokyo dan Victoria. Selanjutnya kita ke daerah ujungnya dari Tokyo yaitu Disney Resort. Nah di area ini tuh ada 3 lokasi utama kalau nggak salah. Jadi ada si hotel Disney-nya itu sendiri, ada Disneyland dan juga ada Disney Sea. Karena gue dan keluarga belum pernah ke Disney Sea, dan si Disney Sea ini hanya ada di Tokyo, jadi kita putuskan untuk ke Disney Sea.
misi ini lebih besar dari yang gue bayangin sih. Kita emang perlu alokasiin waktu seharian kalau mau kesini. Kalau bawa anak kecil mungkin akan lebih happy ke Disneyland ya, karena lebih relate kan tuh sama karakter-karakternya yang mereka suka mungkin ya. Tapi kalau buat rekan-rekan sejawat nih, yang mungkin sebelumnya udah pernah juga ke Disneyland, kayak bakal happy banget juga sih kalau ke Disney sih, karena ngerasain banget vibe yang bener-bener beda dari Disney yang nggak melulu tentang Mickey dan kawan-kawan. Dan kalau emang ini adalah pengalaman pertama lo ke Jepang, lo harus pernah sih at least gitu ya, ngerasain belanja di Don Quijote. Dan usahain jamnya jam 9 malam, karena itu lagi jam ramainya. Dan ya menurut gue itu pengalaman yang at least lo harus pernah sih rasain. A whole new definition of ramai. Jadi ya kita tahu orang Jepang kan suka banget ngantri ya, dan mereka sangat tidak keberatan untuk ngantri. Sementara di toko ini punya area khusus kasir tax free. Isinya pasti bukan orang-orang Jepang atau turis. Kebayanglah tuh gimana rasanya kita antri mau bayar, dan itu nguler banget. Kayak somehow kita ngerasa, oh ya kita harus, karena kita lagi di Jepang, ya kita perlu suka juga nih sama ngantri. Kita antri lah. Kita tahu tax free kasirnya itu masih jauh, tapi antriannya udah mulai. Terlihat di sini tulisan antrian sekitar 15 menit lagi, tapi itu tidak. Pokoknya total sekitar 1 jam deh gue antri untuk akhirnya bisa bayar dan check out apa yang gue beli. Okay. Number 9. Yeah. Berpergian tanpa kulineran rasanya kayak garam tanpa madu. Kurang chaos gitu. Masuk kita ke bagian daftar kuliner Tokyo.
Itu dia tadi cerita dari Jepang bagian Tokyo. Selanjutnya, bagian Osaka. Nah, jadi Osaka itu